Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Nabila Ramadhani. Hari ini saya akan menjelaskan etika menjadi seorang mahasiswa. Yang pertama, saya akan membacakan pengertian dari etika. Etika atau etimologi berasal dari bahasa Yunani adalah ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin yaitu mos, dan dalam bentuk jamaknya mores, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal yang buruk. Tata tertib kehidupan kampus bagi mahasiswa adalah ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban mahasiswa, larangan, etika, dan sanksi bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada program studi tertentu yang mempunyai hak dan memenuhi kewajibannya sesuai peraturan atau ketentuan yang berlaku. Etika mahasiswa adalah nilai luhur yang harus dipatuhi oleh mahasiswa dalam berperilaku, bersikap, bertindak. Etika mahasiswa yang baik dapat membantu membangun karakter dan meraih kesuksesan. Yang pertama adalah etika akademik. Mahasiswa harus menjaga kejujuran dalam mengerjakan tugas, ujian, penelitian. Mahasiswa juga harus menghindari plagiarisme dan melakukan citasi yang benar. Jadi kita sebagai seorang mahasiswa, jika kita ingin mengerjakan tugas, ujian, penelitian itu secara jujur dan tidak mengcopy tugas ataupun ujian ataupun penelitian. Etika dalam berkomunikasi. Mahasiswa harus berkomunikasi dengan jelas dan menghormati norma sosial yang berlaku. Mahasiswa juga harus menghormati waktu dan ruang dosen, mendengarkan dengan baik dan terbuka untuk kritik dan saran. Jadi kita sebagai seorang mahasiswa, jika kita ingin berkomunikasi dengan dosen, berbicaralah dengan sopan, tidak menyinggung perasaan dosen, dan juga menerima kritik dan saran yang diberikan. Etika dalam berinteraksi dengan dosen dan staf kampus. Mahasiswa harus berlaku sopan dan menghormati dosen dan staf kampus. Mahasiswa juga harus menghindari penggunaan bahasa yang terlalu informal. Jadi seperti di poin sebelumnya, kita harus bersikap sopan terhadap dosen, bukan hanya dosen, staf juga kita harus bersikap sopan, berinteraksi dengan sopan, berbicara dengan baik, tidak menyinggung perasaannya, dan juga tidak menggunakan kata-kata yang terlalu berlebihan dan terlalu informal. Etika dalam berinteraksi dengan sesama mahasiswa. Mahasiswa harus bersikap saling menghargai dan bersopan santun. Mahasiswa juga harus saling membantu dan tidak saling merugikan. Bukan hanya dengan dosen dan staf kampus, kita juga harus berinteraksi dengan teman-teman kita, kakak-kakak kita semuanya dengan bicara yang sopan dan berinteraksi, berkomunikasi yang sopan, tidak berlebihan, karena kita belum mengetahui sifat orang seperti apa. Jadi kita harus sopan terhadap teman-teman kita, kakak-kakak kita. Contohnya seperti kita menyapa teman-teman kita dan kakak-kakak kita dengan senyuman. Yang selanjutnya adalah bertanggung jawab. Sikap dan perilaku mahasiswa untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana harusnya dia melakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, negara, dan Tuhan. Seperti menyelesaikan studi dengan baik, menyerahkan tugas tepat waktu, dan berani menanggung resiko atas tindakan dan ucapannya. Sebagai seorang mahasiswa, kita juga memiliki tanggung jawab. Contohnya seperti jika dosen memberikan tugas kepada kita, kita harus menyerahkan tugas yang sudah kita kerjakan dengan tepat waktu dan tidak menunda-nunda tugas yang diberikan oleh dosen. Belajar memanage waktu, tidak sering terlambat, karena tanggung jawab kita tuh sebagai mahasiswa datang tepat waktu dan datang sebelum dosen datang, bukan datang saat dosen sudah ada di dalam kelas. Selanjutnya adalah disiplin.
Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh berbagai ketentuan dan peraturan sebagai mahasiswa, kedisiplinan merupakan hal yang harus dimiliki karena akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan mahasiswa dalam mencapai tujuan dan pembelajaran yang diinginkan. Contohnya seperti disiplin waktu, disiplin mengerjakan tugas, disiplin berpakaian. Selanjutnya adalah etika pergaulan. Mengembangkan semangat kekeluargaan dan saling menghormati, tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi, suku, agama, ras, dan golongan. Mengembangkan kepekaan sosial, kesetiakawanan, dan solidaritas antar sesama. Mengembangkan sikap sopan santun dalam berperilaku dan berpikir. Menampilkan sikap hormat dan menghargai dosen dan karyawan dengan menghindarkan berbicara bersenda gurau secara berlebihan di depan ruang kuliah atau ruang kantor. Mengembangkan semangat kekeluargaan dan saling menghormati dengan tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi, suku, agama, ras, dan golongan. Jadi yang datang ke kampus bukan hanya orang asli Makassar, tetapi banyak orang dari luar kota, luar daerah, luar provinsi, bahkan luar negeri datang ke kampus untuk belajar. Jadi kita sesama manusia, sesama mahasiswa, kita harus saling menghormati, menghargai latar belakangnya, agamanya, ras, budayanya, semuanya kita harus hargai. Tidak rasis, tidak membeda-bedakan warna kulit, tidak memilih-milih teman walaupun kita semua berbeda-beda, tidak membeda-bedakan agama, ras, budaya, semua walaupun kita berbeda, tetapi kita tetap satu. Selanjutnya adalah etika berorganisasi. Organisasi atau lembaga kemahasiswaan yang dapat diikuti adalah yang sesuai dengan pedoman kegiatan kemahasiswaan kampus, melaksanakan aktivitas dan program kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memelihara hubungan baik antar organisasi kemahasiswaan di dalam maupun di luar kampus, menempati sekretariat kemahasiswaan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Dalam berorganisasi pun kita juga memiliki etika seperti melaksanakan aktivitas organisasi yang sudah kita pilih, bertanggung jawab dengan organisasi yang sudah kita pilih, dan melaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, dan juga memelihara hubungan baik antar organisasi. Walaupun kita berbeda organisasi, tapi kita tetap harus menjaga hubungan baik agar tidak bentrok satu sama lain. Selanjutnya adalah etika terhadap lingkungan. Ikut serta memelihara fasilitas dan lingkungan kampus, ikut menjaga keamanan, kebersihan alat-alat, perabotan kelas, serta mengatur sebagaimana mestinya. Ikut menjaga barang-barang milik kampus tetap baik dan tahan lama, ikut menjaga kebersihan tempat ibadah, tidak memarkir kendaraan atau melanggar ketentuan yang berlaku. Karena kita di lingkungan kampus bukan hanya orang-orang kampus, tetapi banyak orang-orang perkantoran, kita harus tetap menjaga kebersihan. Di setiap sudut kampus pasti ada tempat sampah, disitulah kita membuang sampah kita. Yang selanjutnya adalah etika berpenampilan. Mengenakan pakaian bersih, rapi, sopan, serasi, dan tidak berlebihan yang sesuai dengan tempat, waktu, dan situasi. Pada kegiatan khusus harus mengikuti ketentuan pakaian beserta kelengkapan yang berlaku. Balik lagi di poin sebelumnya, karena kita juga bertemu orang-orang perkantoran, jadi kita berpenampilan dan berpakaianlah secara sopan dan rapi. Dan juga ketika kita di kelas, dengan kita berpakaian rapi dan sopan, kita belajar lebih nyaman, lebih tenang, lebih enak dilihat, dan juga sebagai simbol bahwa dirinya adalah kaum terpelajar. Jadi itu dia adalah etika-etika menjadi seorang mahasiswa yang bisa saya jelaskan. Jika ada perkataan yang salah atau perbuatan yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.